Halo, perkenalkan nama saya Satria dari Dava Auto Detailing. Oke, di sini saya ingin bahas suatu fenomena yang sering membingungkan banyak orang, ya, yaitu tentang poles mobil, ya. Poles mobil yang ingin saya bahas di sini lebih ke paint correction, ya. Jadi bukan poles kaca, bukan poles velg, jok, ya, bukan. Jadi poles cat mobil, ya, paint correction, bukan mengecat mobil, ya, bukan repaint juga, ya, tapi lebih ke perbaikan cat mobil, kondisi cat mobil dengan memoles, paint correction, dan lebih ke harga dari paint correction, ya. Kenapa yang saya bahas tersebut? Ya karena sering banget terjadi kebingungan, ya, antar customer, ya. Jadi antar orang yang ingin melakukan poles mobil, yang ingin mobilnya dipoles. Pernah kita kedatangan customer yang datang ke sini, mobilnya nggak kerawat lah pokoknya. Datang ke sini, nanya, Mas di sini berapa moles? Mobilnya mana Pak? Oh ini. Oh setelah kita lihat kita kasih harga sekian. Mahal amat, ya kan? Di dekat tempat saya cuma sekian gitu. Kenapa sini mahal ya? Ya karena bukan salah dia juga. Jadi banyak tempat poles, salon ataupun detailing yang menaruh harga itu flat, ya, jadi satu harga buat segala jenis kondisi mobil, ya. Jadi mau itu baru, minim penyakit, dan dengan yang udah banyak penyakit sama harganya. Nah, mohon maaf bukan kita ngejelekin tempat lain, tapi di kita beda. Jadi selalu misalnya ada customer nanya, misalnya via WA, ya, via chat atau telepon, Mas berapa poles mobil ini misalnya, poles mobil ini, ya, saya selalu menginfokan harganya itu tergantung kondisi, ya, tapi estimasi dari sekian sampai sekian. Harga pastinya setelah kita lihat kondisinya, ya. Jadi kenapa saya seperti itu? Kenapa di Dava seperti itu? Ya karena ada 3 variabel, ya. 3 variabel yang pasti. Kalau misalnya dari ukuran udah jelas, ya. Ukuran nomor 1, ya, misalnya mobil ukuran misalnya seri 5, ya. Ini masuk ukuran large, ya. Dengan mobil misalnya mobil Jazz, ya, Honda Jazz, itu pasti beda harganya. Kenapa? Dari ukuran udah jelas, ya kan. Tenaga yang dipakai pasti tenaga yang kita keluarkan dengan obat pasti beda, ya, ukuran nomor 1. Nomor 2 adalah kondisi, ya. Misalnya sama-sama mobilnya sama, misalnya sama-sama BMW seri 5, ada 2, tapi yang satu kondisinya terawat, satu enggak, ya. Yang satu banyak banget penyakitnya, ya berarti yang BMW yang enggak terawat pasti lebih mahal untuk dilakukan paint correction. Kenapa? Karena di situ pasti kita butuh lebih banyak obat, variasi teknik, ya, pad, dan lain-lain gitu untuk menyelesaikan tugas dengan baik, ya kan, dibanding mobil yang mungkin terawat yang hanya butuh mungkin single sampai double stage, dimana yang satunya lagi yang nggak terawat mungkin butuh multi stage, itu 3 sampai 4 step mungkin, kan. Nah, dari situ itu yang kedua. Dan sebenarnya nggak kelihatan tuh apa proses prep, ya. Proses prep sebelum paint correction itu sama pentingnya sebenarnya, ya. Jadi kalau kita melakukan paint correction, mobil itu nggak di prep dengan baik, hasilnya nggak akan bagus gitu. Kenapa? Karena emang proses prepnya nggak benar gitu. Dan jarang sekali customer datang itu mobil udah di prep. Mas, mobil saya itu udah di prep tuh, ya, udah saya cuci, udah dikontaminasi, udah di clay, tinggal dipoles, tinggal di paint correct gitu. Paling tinggal masking doang. Nggak pernah, jarang lah kalau misalnya ada pun gitu, belum pernah sih kita. Nah, itu yang kedua, kondisi. Yang ketiga adalah resiko, ya. Resiko ini yang saya maksud dengan resiko adalah misalnya kita bertemu sama mobil yang catnya mungkin sudah tipis, varnishnya udah tipis, ya kan, dengan mobil yang mungkin masih baru, varnishnya masih tebal gitu. Pasti kita lebih beresiko untuk melakukan poles, melakukan paint correction terhadap mobil yang
varnish-nya udah tipis. Ya. Untuk burn cat, untuk membotakin cat ya, itu lebih mudah untuk terjadi di mobil yang varnish-nya udah tipis. Ya, jadi kita harus mengukur itu juga. Sama mungkin dengan mobil yang mewah, ya. Varnish-nya sama-sama tebal misalnya. Salah satu mobil mewah, mewah sekali, ya. Dibanding misalnya satu lagi mobil yang biasa-biasa aja mungkin secara harga ya yang saya bahas. Nah, di situ pasti resikonya akan lebih besar ya. Jadi misalnya yang maksud resiko adalah apabila terjadi yang tidak diinginkan, misalnya ada kerusakan akibat kita, pasti akan lebih besar tanggung jawabnya, lebih besar ganti ruginya untuk mobil yang lebih mewah. 3 hal tersebut. Jadi yang pertama adalah ukuran, kedua kondisi, yang ketiga adalah resiko. Ya, dari 3 variabel tersebut kita bisa menentukan harga untuk customer kita.